Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD TMI kelas 4 muatan pelajaran matematika. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di bab 9 ya, tentang pengukuran sudut. Tepatnya di soal pemecahan masalah adik-adik sekalian ya. Ini ada di halaman 178 ya. Jadi setelah latihan ulangan bab 9 paket 1 yang bagian akhir ada soal pemecahan masalah. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Seutas kawat lentur akan dilekuk hingga membentuk beberapa jenis sudut. Jika ingin diperoleh 16 sudut lancip, berapa banyak lekukan yang dibuat? Nah, oke adik-adik sekalian ya. Di sini sudah saya gambarkan adik-adik sekalian ya. Kalau kawat tersebut dilekuk untuk mendapatkan 16 sudut lancip, kira-kira banyak lekukannya ada berapa? Nah, ini ya. Oke ya, jadi 16 sudut lancip, kita hitung sudut lancipnya ya. Saya kasih nomor ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke ya. Sudut lancipnya ada 16 ya, ini sudut lancip, sudut lancip, sudut lancip, sudut lancip ada 16. Nah, maka banyak lekukannya ada berapa ya? Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah, ternyata ada 16 lekukan juga untuk membentuk 16 sudut lancip ya. Jadi jawabannya untuk nomor 1 adalah 16 lekukan ya. Yang dibuat yaitu 16 lekukan. Nah, saya tuliskan di sini. Ini ya, 16 lekukan. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada garis ABC atau sudut ABC ya. ABC ini merupakan sudut lurus ya. Nah, berarti besarnya 180 derajat. Nah, di sini diketahui besar sudut CBD lebih kecil 18 derajat dari sudut ABE. Tentukan besar kedua sudut tersebut masing-masing. Nah, ini berarti ditanyakan besar sudut CBD dan sudut ABE. Oke. Kita lihat di sini adik-adik sekalian ya. Jadi sudut ABE ditambah sudut EBD ditambah sudut DBC sama dengan 180 derajat. Lah ini sudut lurus ini adik-adik sekalian ya. Jadi ketiga sudut ini kalau kita tambahkan hasilnya adalah 180 derajat ya. ABE ditambah EBD ditambah DBC ini 180 derajat ya. Nah, sini yang udah diketahui adalah sudut EBD. Oke. Kita lanjutkan lagi di sini. Ya, jadi ABE tambah EBD tambah DBC 180 derajat. Nah, ABE-nya tadi belum diketahui ya. Kemudian EBD-nya 90 derajat. Nah, sedangkan sudut DBC tadi, sudut DBC itu adalah ini besar sudut CBD lebih kecil 18 derajat dari sudut ABE. Sudut CBD atau sudut DBC sama aja ya. CBD atau DBC sama saja ya. Berarti CBD lebih kecil 18 derajat dari sudut ABE. Maka sudut CBD ini bisa kita ganti seperti ini ya. Sudut CBD atau sudut DBC kita ganti dengan sudut ABE dikurangi 18 derajat. Karena ini tadi lebih kecil 18 derajat dibandingkan dengan sudut ABE. Sehingga nanti kita bisa mencari besar sudut ABE ya ini. Ini tetap sama dengan 180 derajat. Nah, sehingga sudut ABE-nya kita kumpulkan. Sudut ABE ditambah sudut ABE sama dengan 180. Ini kita pindah ruas dari positif berarti menjadi negatif ya. Dikurangi 90 derajat. Kemudian ini kita pindah ruas kanan dari negatif jadi positif. Jadi sudut ABE ditambah sudut ABE sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 18 derajat. Nah, ABE tambah ABE berarti 2 kali sudut ABE sama dengan ini kita hitung hasilnya
108 derajat. Sehingga sudut ABE itu sama dengan 108 derajat dibagi 2, hasilnya 54 derajat ya. Jadi besar sudut ABE itu 54 derajat. Nah, ini tadi yang ditanyakan, tentukan besar kedua sudut masing-masing. Oke. ABE berarti ini 54 derajat. Ya, ini 54 derajat. Kemudian sudut DBC atau sudut CBD juga ditanyakan ya. Berarti besar sudut CBD atau sudut DBC berarti tinggal kita ini ya adik sekalian ya, karena tadi saya ngitungnya di sana cuman sudut ABE saja. Nah, ternyata yang ditanyakan ABE sama sudut CBD. Nah, sudut ABE tadi udah ketemu 54 derajat. Nah, sudut CBD, nah karena CBD itu lebih kecil dari 18 derajat dari ABE, berarti sudut CBD 54 derajat dikurangi 18 derajat hasilnya 36 derajat. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan nilai X pada gambar berikut. Nah, ini ya. Ini ada gambar trapesium, adik-adik sekalian. Ini trapesium sama kaki kalau kita lihat ya. Nah, di sini sudutnya 123 derajat. Nah, kalau trapesium sama kaki, kalau sudut tumpulnya itu besar kedua sudut tumpulnya itu sama. Jadi kalau sini 123 derajat, sini juga 123 derajat. Saya tuliskan di sini ya. Ini berarti 123 derajat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besar nilai X-nya. X-nya itu berapa derajat? Nah, kalau kita buat garis lurus atau kita tarik garis lurus ke sini, nah, maka sudut lurus sendiri itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, kalau garis lurus ini berarti besarnya bukan X tapi setengah X ya. Nah, kita bisa mencari nilai setengah X-nya. Setengah X sama dengan 180 dikurangi 123. Nah, maka nanti ketemu nilai setengah X-nya. Nah, baru untuk mencari X-nya berarti kita kalikan 2. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya, adik-adik sekalian. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini saya gambarkan seperti ini ya. Jadi di sini tadi besarnya 123 derajat. Nah, padahal yang ditanyakan adalah X di sini, maka ini kita tarik garis lurus. Ya, kita tarik berarti besar sudut lurus itu 180 derajat. Nah, kira-kira kalau kita tarik seperti inilah, kita baru menemukan nilai setengah X. Ini ada 123, maka nilai setengah X. Nah, ini ya, 123 derajat ditambah setengah X sama dengan 180 derajat. Ini sudut lurus, maka setengah X-nya sama dengan 180 dikurangi 123. Nah, setengah X-nya sama dengan 53 derajat, baru segini. Ya, kalau kita gambarkan cuma separuhnya gini, maka nilai X berarti 57 kita kalikan 2, hasilnya 114 derajat. Jadi besar sudut X ini adalah 114 derajat. Ini udah saya tuliskan di sini ya. Jadi caranya kita lihat dulu ini sudutnya berapa. Pada trapesium 123, kemudian kita tarik garis lurus. Itu membentuk sudut lurus ya, besarnya 180 derajat. Kemudian itu adalah nilai setengah X. Setengah X-nya tadi hasilnya berapa, baru untuk mencari nilai X kita kalikan 2 ya. Seperti ini adik-adik sekalian ya. Kalau masih belum jelas bisa di pause dan dipahami terlebih dahulu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah segitiga mempunyai sudut ABC dan sebuah segitiga mempunyai sudut A, B dan C. Besar sudut B sama dengan 2 kali besar sudut A. Besar sudut C sama dengan 3 kali besar sudut A. Tentukan besar setiap sudut segitiga tersebut. Oke ya, nomor 4 di sini udah saya tuliskan ya, adik-adik sekalian ya. Jadi segitiga ABC ya. Nih, segitiga ABC. Nah, total sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Nah, besar sudut B tadi 2 kali sudut A. Besar sudut C sama dengan 3 kali sudut A. Nah, A tambah 2A tambah 3A sama dengan 180 derajat. Maka kita bisa mencari besar sudut A. Nah, ini kita tambahkan ya. Berarti ini 6A. 6A sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut A sama dengan 180 dibagi 6. Hasilnya 30 derajat. Nah, sudut A udah ketemu 30 derajat. Nah, sudut B 2 kali A. Berarti 2 kali 30 hasilnya 60 derajat. Sudut C 3 kali A, 3 kali 30 hasilnya
90 derajat. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 4 ya. A-nya 30, B-nya 60, C-nya 90. Lanjut kita ke soal nomor 5. Perhatikan persegi KLM di samping. Sudut KLM dibagi menjadi 3 sudut sama besar. Tentukan sudut LOM. Nah ini ya. Jadi KLM dibagi 3 sama besar. Nah, kalau ini 90 derajat ya, ini kan sudut siku-siku. Maka sudut sudut yang ini 30, ini 30, ini 30 dan ini juga 30 derajat. Karena dibagi 3 sama besar. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut LOM, berarti sudut di sini. Ini yang ditanyakan adik-adik. Nah, sedangkan ini juga siku-siku, berarti ini 90 derajat. Nah, maka untuk mencari besar sudut LOM itu total sudut pada segitiga 180 derajat dikurangi dengan sudut yang sudah ada. Oke, di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Ya, sudut OLM ditambah sudut LOM ditambah sudut LMO sama dengan 180 derajat. OLM tadi 30 derajat, yang ini ya, OLM. Kemudian LMO ini 90 derajat. Nah, ditambah dengan LOM. LOM ini yang ditanyakan sama dengan 180 derajat. Nah, maka sudut LOM sama dengan 180 dikurangi 30 dikurangi 90. Nah, kalau saya biasanya ini 90 sama 30 saya tambahkan dulu ya, berarti 180 dikurangi 120. Nah, sama saja caranya, kita kurangkan juga sama. Hasilnya 60 derajat. Jadi, besar sudut LOM adalah 60 derajat. Itu ya adik-adik sekalian untuk penjelasan soal pemecahan masalah di halaman 178 ya. Untuk pembahasan soal berikutnya, tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Saya rasa cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.